Mark Locke berharap ada kesempatan main bareng Tom Haye di Timnas Indonesia. Kabar baik dari bek Timnas Indonesia Nathan Zoaon usai menghilang dari Swansea City. Timnas Indonesia banyak dihuni pemain keturunan, gelandang Persib justru termotivasi. Media asing soroti pemain Timnas Indonesia cetak sejarah di Premier League bersama bek yang jaga Marcelino Ferdinand. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia jadi kandidat terkuat rebut medali emas SEA Games 2025. Mark Locke berharap ada kesempatan main bareng Tom Haye di Timnas Indonesia. Mark Locke sudah mencatatkan 19 caps di skuad Garuda dan memberikan kontribusi 4 gol. Namun, caps terakhirnya di Timnas terjadi pada awal Januari tahun lalu. Saat ini, Timnas sudah memiliki Tom Haye yang bermain solid dan menjadi andalan Timnas. Dia sudah mendapatkan 9 caps Timnas dan menyumbangkan 2 gol. Menggabungkan dua pemain ini di Timnas Indonesia bisa jadi tantangan yang sulit untuk pelatih Timnas. Meski tampil apik di klub mereka, sama-sama bertugas sebagai gelandang bertahan. Tentunya akan jadi sebuah terobosan baru saat Patrick Kluivert bisa memanggil dua pemain tersebut bersamaan di Timnas. Bermain dengan dua gelandang berpengalaman akan berguna saat menghadapi lawan yang lebih kuat untuk menjaga lapangan tengah. Terkait peluang ini, Tom Haye memberikan jawabannya. Menurutnya ini akan jadi hal yang sulit karena mereka memiliki peran yang sama di lapangan. Menariknya, dia tidak menutup opsi saat mereka bisa bermain di pertandingan demi Timnas. Tom Haye mengatakan, "Menurutku sejujurnya kami sedikit mungkin tipe yang sama. Tapi ya tentu saja, saya tidak tahu peran apa lagi atau Anda punya bakat terpendam kepada Locke." Dari sisi Mark Locke, dia masih menunggu saat kesempatan itu tiba suatu saat nanti. Dia bisa jadi pendamping yang baik untuk Haye di lapangan tengah. Apalagi mereka akan sama-sama bermain demi memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia. Tentunya, semua keputusan ini tergantung dari Patrick sebagai pelatih kepala. Saat ini, masih ada pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, juga Nathan Zoaon di posisi tersebut. Kabar baik dari bek Timnas Indonesia Nathan Zoaon usai menghilang dari Swansea City. Nathan Zoaon masuk dalam skuad Swansea City saat Nathan Zoaon masuk dalam skuad Swansea City saat kalah 1-5 dari Norwich City. Sebelumnya, bek Timnas Indonesia itu tak ada dalam skuad pada pekan 27 dan 28. Akan tetapi, meski masuk skuad, Nathan Zoaon tak mendapatkan kesempatan bermain. Pemain 23 tahun itu hanya menghiasi bangku cadangan tim. Di Championship, Nathan pernah sekali tampil pada pekan kedua saat melawan Preston. Itu pun ia hanya tampil beberapa menit di penghujung laga. Nathan pernah menjadi starter saat Swansea berlaga di Piala Carabao pada Agustus 2024. Ia 2 kali menjadi starter dan mencatatkan 67 dan 58 menit bermain. Di Piala FA pada awal Januari lalu, Nathan hanya berada di bangku cadangan saat kalah 3-0 dari Southampton. Minim menit bermain tentu menjadi kekhawatiran tersendiri untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia segera menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Sementara itu, Swansea City kini turun ke posisi 17 Championship dengan 34 poin. Mereka mengalami kekalahan 3 laga beruntun selepas pertandingan melawan Norwich City. Pelatih Swansea Luke Williams memberikan komentarnya. "Kami kompetitif di babak pertama, tetapi benar-benar buruk di babak kedua. Entah bagaimana kami berubah dari bermain imbang menjadi menyerah total. Secara taktik kami baik-baik saja dan kami berada dalam permainan. Tidak ada masalah." Timnas Indonesia banyak dihuni pemain keturunan, gelandang Persib justru termotivasi.
Gelandang Persib Bandung Beckham Putra berbicara soal masifnya pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI masih terus mencari pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan pernah mengatakan bahwa naturalisasi ini bukan program jangka pendek. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa naturalisasi bagian dari rencana jangka panjang. Walaupun demikian, ada beberapa syarat yang memang diterapkan oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan ini. Dengan pernyataan tersebut, tentu saja kehadiran pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia bakal semakin masif. Menanggapi hal ini, Beckham Putra tak terlalu pusing. Pemain Persib berusia 23 tahun tersebut justru menilai bahwa hadirnya pemain keturunan bukan suatu ancaman. Menurut Beckham, adanya pemain keturunan ini justru menjadi awal yang bagus. Dia menilai bahwa semua pemain harus termotivasi untuk bisa menembus skuad Garuda. Beckham Putra juga tak menganggap bahwa pemain keturunan menjadi ancaman buat pemain lokal. Sebagai informasi profesional, Beckham justru mengaku dirinya termotivasi untuk bisa menembus timnas Garuda. Oleh karena itu, alih-alih merasa minder, dia justru semakin bertekad untuk menunjukkan kualitasnya. Saya tidak minder. Justru situasi ini jadi motivasi buat saya dan bisa menjadi pembelajaran yang bagus. Karena mereka bermain di Eropa, di level top, jadi kami banyak belajar, kata Beckham Putra. Menurut Beckham, dia bisa belajar banyak dari para pemain keturunan ini. Dia menilai apabila bisa berlatih bersama di timnas Indonesia, kemampuannya bakal bisa meningkat dan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dia menilai banyaknya pemain keturunan adalah hal bagus buat semua penggawa tim. Ya, tentunya hal ini jadi motivasi tersendiri buat saya. Pemain lokal bisa belajar banyak dari mereka. Kepribadiannya bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menjadi lebih baik, tutup Beckham Putra. Media asing soroti pemain timnas Indonesia cetak sejarah di Premier League bersama bek yang jaga Marcelino Ferdinand. Media asing 4G3 menyoroti bek timnas Indonesia Jordi Amat yang saat ini bermain di klub Malaysia Johor Darul Takzim. Jordi Amat menjadi wakil Indonesia yang tampil di Premier League atau Liga Utama Inggris. Indonesia menjadi salah satu dari 18 negara yang memiliki satu pemain yang tampil di Premier League. Uzbekistan baru saja memiliki wakil di Premier League dengan pemain 20 tahun Abdul Qadir Kusanov. Abdul Qadir Kusanov beberapa waktu lalu direkrut oleh tim raksasa Manchester City. Bahkan, pemain timnas Uzbekistan itu sudah debut di Manchester City. Ia debut saat City mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1 di Premier League pekan ke-23. Kusanov dimainkan sebagai starter dan digantikan pada menit ke-54 oleh John Stone. Sementara itu, Jordi Amat sebenarnya saat tampil di Premier League belum menjadi warga negara Indonesia. Jordi Amat tampil di Premier League bersama Swansea dalam 4 musim. Pemain kelahiran Barcelona itu baru menjadi WNI pada 17 November 2022. Jordi Amat memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Makassar. Pemain 32 tahun itu kini sudah mencatatkan 18 caps untuk timnas Indonesia dengan 1 gol. Timnas Indonesia saat ini baru memiliki wakil di Championship dan League One. Di Championship ada Nathan Zoaon yang sudah mencatatkan 1 kali tampil. Lalu Marcelino Ferdinand belum debut di Championship bersama Oxford United. Ia baru berada di bangku cadangan. Sedangkan ada juga nama Ole Romeni yang baru saja melaksanakan debut di Championship.
Media Vietnam sebut timnas Indonesia jadi kandidat terkuat rebut medali emas SEA Games 2025. Panitia SEA Games 2025 di Thailand sudah menetapkan aturan untuk cabur sepak bola putra. SEA Games 2025 tidak akan melakukan perubahan dari edisi sebelumnya. Setiap negara hanya diperbolehkan memainkan para pemain di bawah usia 22 tahun. Sejauh ini, baru 4 negara yang sudah pernah memenangkan SEA Games sepanjang sejarahnya. Dalam 4 gelaran SEA Games terakhir, Indonesia dan Thailand menang sekali. Vietnam berhasil menang 2 kali. Pada turnamen tahun ini, timnas Indonesia datang sebagai juara bertahan. Melihat perkembangan sepak bola terkini, media Vietnam memberi pandangan mengejutkan soal persaingan menuju medali emas SEA Games 2025. Media Vietnam Soha menyebut bahwa timnas Indonesia berpeluang paling besar kembali mempertahankan medali emas di SEA Games 2025. Prediksi Soha didasarkan pada perkembangan dunia sepak bola Asia Tenggara saat ini. Indonesia disebut-sebut oleh Soha sebagai negara terdepan dalam perkembangan para pemain muda saat ini di seantero ASEAN. Soha menyebut bahwa para pesaing timnas Indonesia bakal datang dalam kondisi kurang bersahabat di ajang ASEAN Games. Malaysia masih kekurangan para pemain muda berkualitas, sementara FAM lebih memprioritaskan kebijakan naturalisasi massal. Vietnam juga datang dalam kondisi serupa. Meski datang sebagai juara di ASEAN Cup 2024 level senior, sementara Thailand konsisten berkembang, tetapi belum menghasilkan generasi yang menonjol. Selain itu, Indonesia punya banyak pemain diaspora berkualitas di level U22, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Selain itu, beberapa pemain naturalisasi bisa memperkuat Indonesia di SEA Games seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Ya, Soha menuliskan, bagi sepak bola muda Indonesia, grup U22 memiliki bintang-bintang yang mampu membalikan keadaan. Untuk pemain dalam negeri adalah Ferdinand. Jika menghitung pemain naturalisasi ras campuran, Indonesia punya banyak nama berkualitas seperti Hubner, Jenner, dan Struijk. Meski tidak bisa memanggil pemain naturalisasi ras campuran karena SEA Games tidak bertepatan dengan kalender FIFA, namun Indonesia U22 masih sangat kuat dibandingkan level Asia Tenggara saat ini. Dan jika mereka bisa memanggil beberapa pemain naturalisasi ras campuran, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia mengungguli semua lawannya termasuk tuan rumah Thailand. Satu-satunya pekerjaan rumah PSSI adalah memanggil para pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia di SEA Games 2025. Asalnya, turnamen SEA Games 2025 digelar di luar kalender FIFA. Gabung Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kevin Dix segera gabung Borussia Mönchengladbach, disampaikan jurnalis ke-6 asal Jerman, Florian Plettenberg. Dia menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai antara Kevin Dix dan pihak klub asal Jerman itu. Florian Plettenberg mengatakan bahwa Kevin Dix telah rampung melakukan tes medis untuk gabung Borussia Mönchengladbach. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu akan gabung ke Borussia pada musim panas 2025. Borussia Mönchengladbach dikabarkan memberi Kevin Dix kontrak berdurasi panjang. Dia akan bertahan di sana hingga 2030. Meski kesepakatan dengan Borussia sudah terjalin, Kevin Dix akan menyelesaikan musim 2024-2025 di FC Copenhagen dulu. Dia akan pindah ke klub Jerman itu dengan status bebas transfer. Kontrak Kevin Dix di FC Copenhagen memang habis pada 30 Juni 2025. Dengan begitu, dia direkrut Borussia Mönchengladbach secara gratis. Ya, bek tengah berusia 28 tahun itu akan menyelesaikan musim dengan FC Copenhagen dan kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer di musim panas. Dia adalah target utama mereka, tulis Florian Plettenberg. Kesepakatan yang cerdas dari Roland Virkus dan timnya. Kevin Dix diharapkan segera menjadi pemimpin utama di musim mendatang. Lanjutnya,
Kini, menarik menantikan kiprah Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach, apalagi dia akan jadi pemain pertama Indonesia yang mentas di Bundesliga atau Liga Jerman. Alec Pastor, sudah bisa bayangkan jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. PSSI memberi tugas berat bagi Alec Pastor sebagai salah satu anggota tim pelatih yang baru di skuad timnas Indonesia. Ketiganya dibebani dengan harapan bisa meloloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia berada di ranking ketiga grup C. Meski begitu, skuad Garuda tidak boleh lengah, mengingat selisih dengan tim-tim di bawahnya sangat tipis. Dengan tugas seberat itu, Alec Pastor mengaku sudah tertantang dengan tugas baru di skuad timnas Indonesia. Meloloskan Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 bakal jadi pencapaian tersendiri. Dirinya membayangkan bahwa satu negara bakal melakukan perayaan besar jika Merah Putih bisa melenggang ke turnamen terakbar di dunia sepak bola tersebut. Alec Pastor mengatakan, "Itu adalah tantangan sesungguhnya. Maksud saya, ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya. Dan ini sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah," jelas Alec Pastor. Alec Pastor memang belum pernah ke Indonesia, tetapi dirinya menganggap bahwa mereka adalah negara besar dengan kecintaan besar pada sepak bola. Baiklah, jika kita berbicara soal sejarah masyarakat Indonesia, mungkin saya baru saja menyelesaikan bacaan soal Indonesia, ujar Pastor. Saya membeli sebuah buku besar tentang negara Indonesia yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi, Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan. Dan mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang fenomenal di setiap pertandingan sepak bola. Ya, bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal tantangan serius. Terlebih lagi, bagi saya ini sudah seperti puncaknya. Jika Anda lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan tersebut, itu akan menjadi hal yang sangat besar, tutup Alec Pastor. Sesali pelatih Oxford United usai peluang emas Ole Rooney gagal berbuah gol di laga debut. Calon penyerang timnas Indonesia Ole Rooney akhirnya melakoni debut bersama Oxford United dan hampir mencetak gol penting. Debut Ole Rooney terjadi pada midweek ke-29 DPC Championship 2024-2025 saat Oxford United melawan Stoke City. Dalam pertandingan tersebut, Oxford United bertindak sebagai tim tamu dengan bertandang ke markas Stoke City di B365 Stadium. Ole Rooney kembali masuk ke dalam skuad The Youth tetapi tidak dipasang sebagai starter. Ia baru masuk ke lapangan dan melakoni debutnya pada menit ke-79 untuk menggantikan Will Fowles. Meski baru masuk pada menit ke-79, Ole Rooney sudah berhasil mencatatkan peluang emas untuk Oxford United. Bahkan, peluang tersebut hampir berbuah gol kemenangan bagi tim tamu. Ole Rooney berhasil memanfaatkan kesalahan kiper Stoke City, Victor Johansson, saat memberi umpan. Ole berhasil merebut bola yang diarahkan ke sisi kiri pertahanan tuan rumah. Calon striker timnas Indonesia tersebut berhasil membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Gawang tim tuan rumah sudah kosong, tetapi beberapa bek Stoke City langsung menutup ruang di depan gawang. Sayangnya, Ole Rooney terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan dengan melepas tendangan kaki kanan dari sudut sempit ke arah gawang. Alhasil, tendangan Ole hanya membentur tiang gawang dan gagal berbuah gol bagi timnya. Jika jadi gol, Ole Rooney mungkin bakal jadi penentu kemenangan timnya, mengingat laga sendiri berakhir dengan skor 1-0. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, angkat bicara soal peluang Ole Rooney. Gary Rowett sesalkan peluang Ole Rooney yang gagal berbuah gol penentu di 3 poin timnya.
Dirinya mengaku bahwa Oliver Mendy merupakan sosok penyelesai akhir yang bagus. Namun, dirinya menyebut bahwa calon striker timnas Indonesia tersebut kurang beruntung dalam melakukan eksekusi. "Ya, saya pikir kami pasti bisa meraih 3 poin dengan peluang Ole," ujar Gary Robert. "Dia adalah seorang finisher teknis yang sangat baik. Dan hal itu terbuka lebar. Dan mungkin karena dia merasakan peluang di game pertamanya, mungkin dia sedikit memanfaatkannya. Dia kurang beruntung. Saya pikir secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Kami lebih banyak menguasai bola dan menciptakan lebih banyak peluang. Lebih banyak peluang dan lebih banyak peluang bersih," tutup pelatih Oxford United. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pamer soal penambahan pelatih baru di Indonesia. PD bakal cetak pemain berbakat. Salah satu program yang menjadi fokus PSSI yakni dengan mencetak banyak pelatih baru di Indonesia. Harapannya, dengan adanya pelatih berkualitas di grassroots bisa membuat sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk itu, setelah menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir menata berbagai program dan salah satunya soal pelatih. Dalam unggahan terbaru, Erick Thohir pamer bahwa ada peningkatan yang signifikan dari peserta pelatih yang mengikuti pelatihan. Ia mengunggah foto yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 ini ada peningkatan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Ia memperlihatkan peningkatan peserta pelatih yang mengikuti lisensi D PSSI dari tahun 2019 sampai 2024. Untuk tahun 2019, angka peserta menunjukkan ada 1.941 orang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan karena hanya diikuti oleh 1.391. Setelah itu ada peningkatan lagi pada tahun 2021 yakni dengan sebanyak 1.641 peserta. Akan tetapi pada tahun 2023 peserta yang mengikuti lisensi D ini tercatat sebanyak 1.729. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2024 lalu. Tak tanggung-tanggung, tercatat ada 2.261 peserta yang mengikuti lisensi ini. Dengan adanya peningkatan ini, Erick pun mengaku ingin terus meningkatkan kualitas pemain dan pastinya ini bisa dilakukan oleh para pelatih. Oleh karena itu, ia menilai bahwa adanya peningkatan ini bagus buat tim grassroots. Media Italia bedah kekuatan utama Jay Itzes. Bek timnas Indonesia punya skill di atas rata-rata. Musim ini dia sudah bermain dalam 16 pertandingan bersama tim berjuluk I Labunari dan sukses mencatatkan 1 gol. Salah satu tim yang dikabarkan akan segera mendatangkan Itzes adalah Bologna. Ini bisa jadi perpindahan strategis bagi kapten timnas Indonesia tersebut agar bisa semakin berkembang. Apalagi, dia merupakan salah satu pemain penting di Venezia saat ini. Media asal Italia, Corriere Rossoblu ikut memberikan sorotan terkait Jay Itzes. Mereka menilai bahwa pemain tersebut adalah salah satu pemain yang memiliki potensi. Dia juga bisa bertugas sebagai gelandang saat dibutuhkan oleh tim yang penampilannya cukup baik meski berposisi asli sebagai bek. Secara alami berkaki kanan, ia memiliki teknik individu yang baik di atas rata-rata pemain bertahan. Tertib dalam semua hal mendasar, Itzes memiliki kemampuan olah bola dan keterampilan yang sangat baik. Berkat kemampuan teknisnya dikombinasikan dengan karakteristik fisiknya selama masa pelatihan dan awal karirnya, perannya adalah sebagai seorang gelandang atau pemain tengah, tulis Corriere Rossoblu. Pemain berusia 24 tahun ini juga merupakan sosok yang kreatif saat sektor serang mulai buntu. Dia bisa melihat celah di pertahanan lawan dan bisa memaksimalkan dengan baik. Posisinya yang sering maju membuat dia lebih bebas dalam mengalirkan bola.
Berkat pengalaman panjangnya di pusat lapangan, ia mendapatkan pengalaman dan keterampilan sebagai seorang gelandang. Untuk alasan ini, di Venezia, di tengah-tengah pertahanan 3 pemain asal Indonesia ini seringkali bertanggung jawab untuk mengatur aksi para pemain Lagunari. Berkat kemampuannya dalam mengalirkan bola, ia juga gemar membawa bola ke depan dan seringkali mencari celah untuk melakukan serangan. Mungkin ini mengingatkan kita pada karier panjangnya yang bermain di posisi gelandang. Lanjutnya, berposisi sebagai bek, tentunya tanggung jawab Idzas adalah di sektor pertahanan. Kemampuan membaca permainan tentu jadi syarat agar bisa mengakomodir lini belakang dengan baik. Dia merupakan salah satu pemain yang bisa menganalisa permainan lawan dengan baik, terutama saat mendapatkan serangan. Dalam hal kemampuan bertahan, Jay memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membaca situasi saat menguasai bola. Di antara keahliannya adalah kemampuannya untuk membaca jalur operan lawan, dan oleh karena itu, ia sangat mahir dalam mencegat dan merebut kembali bola tanpa perlawanan. Pembacaannya juga berguna dalam melakukan marking, bahkan ia senang mencoba mengantisipasi, meskipun saat ini dalam sistem taktis Venezia kemampuan tersebut tidak terlalu dihargai. Tutup media tersebut.